Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Adalbero dari Prodi Teknik Mesin semester 3 kelas C, mata kuliah Literasi Digital. Di sini saya bertujuan ingin memaparkan apa itu literasi digital. Nah, pertama-tama pasti teman-teman tahu dong, literasi digital itu pasti diperlukan banget dalam penggunaan teknologi. Salah satunya komponen dalam lingkungan belajar dan akademis, yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Nah, setelah itu, dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya, kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Nah, di situ terdapat pengertian literasi digital. Nah, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dan dalam memanfaatkan media digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat penggunaannya. Di sini terdapat prinsip dasar literasi digital. Yang pertama adalah ada pemahaman, yang artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit atau eksplisit. Nah, yang kedua, ada saling ketergantungan, artinya antara media yang satu dengan media yang lainnya saling bertergantungan atau berhubungan. Media yang ada harusnya saling berdampingan melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, ada faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau saling berbagi keberhasilan jangka panjang. Media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Nah, yang keempat ada kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan untuk bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Nah, berikutnya ada manfaat literasi digital. Nah, literasi digital tersebut ada 6. Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir dan memahami informasi. Yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dan berbagi informasi yang dibaca oleh teman-teman. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan verbal individu teman-teman tersebut juga. Kelima, ada literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Nah, bisa tuh bagus banget buat teman-teman yang kalau kurang konsentrasinya, bisa dari literasi digital tersebut aja. Nah, terus selanjutnya yang terakhir ada menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menilai informasi. Nah, di literasi digital tersebut juga terdapat tantangan. Nah, tantangan ada 2 dalam literasi digital. Yang pertama, ada arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi paling banyak, artinya masyarakat terlalu dapat informasi di saat yang bersamaan. Dalam inilah literasi digital sangat berperan, yakni untuk mencari, menemukan, serta memahami informasi yang benar dan tepat agar tidak terjerumus dalam isu atau hoax yang tidak bermanfaat. Nah, yang kedua, ada konten negatif. Konten negatif juga jadi salah satu tantangan literasi digital. Contohnya isu sara, hoax, dan lain-lain. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital sehingga individu dapat mengetahui mana konten yang positif dan mana konten yang negatif. Nah, jadi bisa milih-milih dulu lah teman-teman jadinya gitu. Nah, di sini juga ada contoh literasi digital. Contoh literasi digital dalam lingkungan sekolah yaitu komunikasi dengan dosen, teman, menggunakan media sosial. Nah, yang kedua juga ada contohnya lagi nih, dapat ngirim tugas lewat e-kampus, e-learning seperti teman-teman dilakuin di Unsika kan. Yang ketiga, pembelajaran bisa juga pakai online kan tuh, kayak Zoom meeting, Google meeting, ataupun yang lain. Nah, yang keempat, teman-teman juga bisa nyari jawaban atau bahan ajar dari sumber terpercaya di internet teman-teman lah. Ya, yang contoh kedua ada literasi digital di rumah. Teman-teman dapat menelusurkan tentang ilmu-ilmu
melalui browser yang teman-teman biasa gunakan. Yang kedua, teman-teman bisa mendengarkan musik di aplikasi streaming musik yang teman-teman bisa dengarkan seperti Spotify atau Reso atau yang lainnya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa nyari informasi tentang tutorial masak di internet. Nah, yang keempat, teman-teman juga bisa buat ngabarin keluarga ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga, ada contoh literasi digital dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, teman-teman bisa gunain untuk galang dana atau donasi atau informasi tentang bencana. Yang kedua, yaitu adalah penggunaan media untuk sarana promosi penjualan. Yang ketiga, untuk Zoom meeting rapat RT RW. Yang keempat, bisa digunakan untuk guna media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Nah, selanjutnya di literasi digital juga terdapat elemen esensial mengembangkan literasi digital tersebut. Itu ada 8. Yang pertama kultural, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jaring dan komunikasi di dunia digital. Yang 5 kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam yaitu dapat mencoba hal-hal baru yang seperti kreativitas teman-teman tersendiri. Yang ketujuh kritis dalam menyikapi konten atau yang teman-teman dapat, ya kan. Yang ke-8 bertanggung jawab secara sosial dalam sosial media ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman pengguna media sosial nih seperti Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya, bisa hanya untuk nyinyir, pamer-pamer, nyebarin hoax, nah berita-berita yang gak baik, maka Anda itu nggak bisa disebut sebagai literatur digital. Nah, ini kenapa pentingnya kita harus pelajari literasi digital, teman-teman. Nah, kita juga jadi tahu gimana cara supaya menghindari hal-hal tersebut dan gimana kita memberikan solusinya. Nah, teman-teman, setelah dengar semua penjelasan saya, semoga teman-teman juga dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Semoga ya. Maaf jika kalau ada salah perkataan ataupun salah kalimat dan salah pengertian yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Di sini saya hanya menyampaikan sesuai apa yang saya dapat dari internet dan saya dapat dari kehidupan sehari-hari saya seperti penggunaan handphone gitu. Nah, teman-teman di sini juga jadi bisa menerapkan apa yang saya tadi jelaskan dalam literasi digital atau berkomunikasi dan mencari informasi. Jadi begitu aja apa yang saya sampaikan. Topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.